Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lanjutkan ngaji kita Kitab Lubabul Hadis. Waktunya ini hadis yang ke berapa ini ya? Nanti waktunya hadis kelima ini. Kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abror wa bari'a minal kuffar wan nifaq. Man sapa wonge ini masih tentang fadilah kalimat bismillahirrahmanirrahim, keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Man sapa wonge kala kang ngucap bismillahirrahmanirrahim, kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu, kutiba mongko den catet apa ismuhu, jenenge wong mau minal abrori, termasuk sangka golongan wong-wong sing berbakti, orang-orang yang baik, yang ahlul khair. Ahlul abror niku kebaikannya suka mengabdi, suka berbakti. Wabari alan bebas minal kufari saking wong-wong kafir, wan nifaqi lan kemunafikan. Jadi tadi sama dengan yang lain tadi, hadis ini juga masih menceritakan tentang fungsi dari bismillah ini juga merupakan kalimat tazkiyah, kalimat pembersihan yang bisa membersihkan dari kekufuran dan kemunafikan, serta menjadi bukti pencatatan menjadi golongan minal abror, dari golongan orang-orang yang ahlul khair, ahlul birri wa taqwa. Ini seolah-olah hadis ini memang ini keistimewaan ya, keistimewaan itu khususiyah, seolah-olah tidak masuk akal, tapi inilah password penting, kalimat-kalimat kunci, sehingga memang yang namanya aja fadilah, keistimewaan. Jadi bukan normal. Kalau normalnya ya kalimat itu walaupun banyak ya enggak tinggi, tapi ini memang kalimat ini, sehingga jangan dianggap bahwa kok cek gampangi. Ya memang ini kalimat kunci, tidak banyak yang tahu, yang kecuali orang yang diberitahu oleh Rasulullah atau wakilnya ini. Begitu pula juga tidak banyak orang yang percaya, sehingga akhirnya tidak mengamalkan. Sehingga tetap yang mengamalkan jumlahnya kecil sekali. Orang yang bisa bismillah beneran atau mengucapkan bismillah beneran dari mulut dannya maupun mulut hatinya betul, ya jumlahnya tidak banyak. Sehingga ini betul-betul benar, tapi memang ya tadi ada yang tidak percaya, ada yang tidak. Ini diantara keistimewaan juga umat Muhammad diberi ini, umat Nabi Muhammad ini karena usianya pendek, maka Allah memberi khususiyah, banyak password penting untuk mendapatkan pahala atau keistimewaan atau pahala besar dengan perbuatan yang kecil, perbuatan sedikit dengan, sehingga nanti umat Nabi Muhammad ini walaupun nanti usianya pendek, amalnya, pahalanya, surganya bisa melebihi umat-umat yang dulu yang usianya panjang ratusan tahun, ribuan tahun. Karena memang seperti ini, tadi ada kalimat-kalimat kunci yang menjadikan kita nanti mendapat pahala banyak. Termasuk ini, hanya mengucap itu maka akan bisa bebas dari kemunafikan dan kekufuran misalnya, atau tercatat menjadi orang-orang yang baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini pembersih dosa. Man sapa wonge kala kang ngucap bismillahirrahmanirrahim, yang ucapan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu mongko Allah paring ngapura
lahu kanggo wong mau ma apa ae takodama kang wis dhisik min dambi saking dosane. Dengan bismillah juga Allah bisa mengampuni dosa-dosanya orang yang lalu. Bismillah bagi Allah adalah istimewa, bisa mengetuk pintu hati, pintu rahmahnya Allah, pintu ghufrannya Allah Al-Ghafur dengan kalimat bismillah. Nah, ini kan juga semaunya Gusti Allah, Allah yaf'aluna ma yasha, apa saja yang dikehendaki Allah, tidak ada fa'alul lima yurid namanya. Allah selalu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Termasuk keistimewaan ini Allah berikan untuk umat Islam yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang dari Rasulullah ini pasti benar. Cek enak, ya memang enak jadi umat Nabi Muhammad ini, enaknya begitu. Tapi juga gitu, tidak semuanya orang tahu, satu. Yang kedua, yang tahu pun tidak semuanya percaya. Tidak semua yang percaya pun bisa mengamalkannya. Nah, itu. Hanya orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah nanti akan menjadi orang-orang yang beruntung lah, akan paham dan bisa mengamalkan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, nasibnya baik di akhirat nanti, ya paham dengan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum nalikane ngadeg sira kabeh fakulu mongko ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim, kelawan bisa ucapan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa sahbihi wasallam, ya. Dan nalikane ngadeg dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ucapan itu, wa innan nasa mongko sak temene wong akeh manusa kabeh, idza tabu nalikane padha ngrasani sira kabeh, idza tabukum nalikane padha ngrasani ing sira kabeh, yamna'uhumul malaku bakal nyegah ing para manusa kabeh sapa al malaku malaikat andalika saking mengkono ngrasani. Jadi ini basmalah ini, atau ini adalah trik doa agar kita tidak dirasani oleh orang, dengan cara nanti Allah akan mengutus malaikat untuk menghalangi orang ngerasani. Nah, mengapa ini penting? Karena orang ngerasani kita itu kasihan, ya. Orangnya itu kasihan, kita bebas saja dirasani itu bagus atau nanti hilang dosa kita. Tapi yang ngerasani ini kasihan. Saudara kita yang ngerasani kita ini kasihan karena dia akan seperti, ibaratnya seperti memakan daging kita, daging jenazah kita atau daging kita lah, daging kita, karena harga diri atau citra diri kita, muruah kita, kehormatan kita ini seperti daging kita. Nah, kalau kita dimakan daging kita, nah ini yang bahaya. Mereka makan sesuatu yang tidak benar, haram. Apalagi kita atau orang-orang yang berilmu, ulama misalnya. Orang yang ngerasani ulama itu sama dengan memakan dagingnya ulama. Padahal dagingnya ulama itu beracun. Lahmul ulama masmumun. Dagingnya orang yang berilmu, banyak ilmunya itu beracun. Ilmunya itu menjadi racun bagi rohani seseorang kalau harga dirinya dimakan tadi. Maka bahaya, kasihan. Sehingga kita perlu berdoa supaya orang-orang tidak ngerasani kita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ketika kita bangkit dari duduk atau dari tidur berdiri itu. Nanti Allah akan mengutus malaikat untuk membungkem orang itu jadi ngomong, jadi ngerasani. Penting tadi supaya mereka tidak makan daging kita. Nah, ini bahaya dan dosa, dan
tidak bagus untuk mereka, untuk yang tukang ngrasani. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam uga ndawuhaken idza jalastum majlisan. Idza jalastum nalikane lungguh sira kabeh majlisan ing siji majlis. Aqulu mongko ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim. Ing ucapan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sama dengan tadi. Kalau mau berdiri juga ngomong itu, kalau mau duduk juga zikir menyebut itu. Tadi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, itu waktu mau berdiri mau duduk. Fa idza fa'ala dzalika, idza fa'ala mongko nalika ning nglakoni sapa ahadukum dzalika mengkono kata-kata perbuatan ngadeg ngucap iku lungguh ngaji. Wa kalallahu Allah bakal makilake malakan ing siji malaikat. Yamnauhum kang nyegah ing wong akeh manusa minal ghibati saking ngrasani hatta la yartabukum sehingga wong-wong mau gak sida ngrasani sira kabeh. Ini penting tadi. Pentingnya kalau berdiri dan duduk mengucap itu supaya orang-orang tidak ngerasani. Karena ngerasani itu, orang dirasani itu tidak baik. Dan bahayanya lagi bagi orang yang ngerasani itu khawatir terjatuh kepada fitnah. Karena ngerasani itu artinya definisinya hibah atau ngerasani itu adalah membicarakan aib atau sesuatu yang tidak menyenangkan bagi yang diomong. Mengomongkan seseorang ketika orangnya tidak ada, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi yang punya yang dikatakan tadi. Sekalipun itu benar, yang hal-hal yang benar menjadi aibnya. Tapi bener saja nih nyolongan bener, tapi diomongi itu jenenge ngrasani. Ajane tukang ngapusi bener, tapi ngomong-ngomong nih itu berarti ngerasani. Kalau itu tidak benar, maka itu jadi fitnah. Kalau fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Karena apa? Memfitnah itu berarti adalah membunuh apa jenenge namanya itu? Membunuh karakter, membunuh orang, karakternya, profesinya, pelanggannya bisa macet kalau orang sudah difitnah. Sehingga lebih hebat daripada dibunuh. Dibunuh karuan, dibunuh fisik karuan wis gak ono. Lah iku masih hidup tapi gak payu atau gak bisa bersosialisasi, gak bisa apa, itu padha karo mati tapi si urip. Nah, ini sehingga bahaya kalau jatuh kepada fitnah, sehingga dosanya lebih hebat daripada membunuh. Artinya orang di fitnah itu lebih baik dibunuh sebetulnya. Bunuh karuan mlebu swarga. Iku durung mlebu swarga ya sik ndek donya tapi wis prestasinya runtuh, langganannya hilang misalnya atau apa, kok sosialnya tidak bagus. Maka kita penting menzikirkan bismillah dengan sholawat digandeng tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ketika mau apa tadi? Mau duduk maupun mau bangkit dari duduk atau dari berbaring. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan pelan tetapi pasti kita selalu akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semuanya dan berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.